sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah, itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Dan saudara-saudara, untuk masuk ke pemerintahan di Indonesia itu menuntut pengorbanan. Karena itu saya kira, satu, transisi baik. Kedua, kita dalam rangka pembangunan suatu bangsa, kita sadar bahwa pembangunan suatu bangsa, transformasi suatu bangsa dari bangsa katakanlah tingkat menengah, dari bangsa yang keluar dari penjajahan, keluar dari 20 tahun perang terus-menerus, RMS, DITII, Angkatan Perang Ratu Adil, peristiwa-peristiwa PRRI, Permesa, terus-menerus, tanpa henti dari 45 sampai 65, sampai 68, sampai 69. Separatis di sini, separatis di sini. Kita sekarang adalah negara yang masih utuh, negara dengan ekonomi ke-16 di dunia, negara dengan tingkat inflasi salah satu yang terendah di dunia, negara dengan pertumbuhan yang masih cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain, suatu negara yang keluar dari krisis COVID, salah satu yang tercepat dan dinilai salah satu yang terbaik keluarnya dari peristiwa COVID. Kita sering kurang bersyukur, kurang terima kasih, kurang menghargai apa yang kita capai sendiri. Ini kita harus koreksi diri kita sendiri. Kalau kita lihat negara-negara lain, rasio hutang terhadap GDP mereka sesudah COVID naik belasan bahkan puluhan persen. Negara-negara hebat seperti Perancis, debt to GDP ratio-nya loncat, sekarang berada di 110%. Nggak tahu kapan mereka akan bayar hutang mereka itu. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian saya terima mandat dari rakyat, dan waktu ini saya gunakan dengan sebaik-baiknya
Saya kumpulkan pakar-pakar, saya kaji perkembangan, saya kaji situasi ekonomi kita bagaimanapun tidak bisa lepas dari kondisi geopolitik global. Kita sadar semua di sini betapa kita berada dalam suasana yang sangat penuh dengan kecemasan. Terjadi perang-perang besar dengan risiko yang sangat besar. Di Eropa, perang Ukraina. Di Timur Tengah, perang di Gaza, meluas ke Lebanon, mungkin meluas lagi ke Iran. Di mana banyak ahli mengatakan kita berada di saat-saat yang penuh ketegangan. Kalau tidak hati-hati, sudah berapa negara besar saling mengancam akan gunakan bom nuklir. Saudara-saudara sekalian, di kawasan kita pun ketegangan, di Taiwan ketegangan antara Cina dan Jepang, ketegangan di Laut Cina Selatan. Di tengah ini semua kita bersyukur Indonesia menikmati keadaan damai. Keadaan damai ini tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mungkin ada perdamaian tanpa persatuan. Saya baru dapat pelajaran. Unity brings harmony. Harmony brings equilibrium. Equilibrium brings peace. Only with peace we can have prosperity. Ini pelajaran dari sejarah. Kemakmuran hanya bisa datang dengan perdamaian, peace. Karena itu, setiap pemimpin politik, pemimpin kemasyarakatan selalu harus berpikir langkah-langkahnya, kebijakan-kebijakannya, pendekatan-pendekatannya harus ke arah mencapai dan memelihara kondisi perdamaian, memelihara stabilitas. Untuk itu dibutuhkan kearifan, wisdom. Untuk itu dibutuhkan semangat, kebersamaan. Untuk itu perlu semangat kolaborasi, semangat ingin bekerja sama. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita ini memang majemuk. Kita ditakdirkan sudah ratusan tahun, kita ini majemuk. Berbeda-beda suku, agama, ras, kelompok etnis, ratusan bahasa daerah. Tapi kita bisa hidup rukun. Dan untuk itu kepemimpinan masyarakat di setiap level sampai ke tingkat nasional, kepemimpinan itu harus kepemimpinan yang bisa membawa dan memelihara kerukunan. Dan untuk itu saya mengambil sikap ingin menjunjung tinggi persatuan, ingin merangkul semua kekuatan.